Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada materi, ini ada disclaimer dulu. Nama saya Ari Dwi Saputra. Saya lulusan SMK Multimedia, tapi belajar desainnya otodidak. Dan saya lulusan S1 Teknik Informatika, tapi nggak bisa coding. Itu sudah banyak terjadi di teman-teman. Oke, masuk ke poin penting sekarang. Saya buat video ini suka-suka saya, tapi tetap pasti berisi materi yang seperti daging wagyu dan bermanfaat. Oke, kembali lagi dengan saya. Saya sekarang akan membahas tentang karakteristik font. Ini untuk bisa memudahkan kalian memahami tentang jenis atau sifat font atau tipe-tipe font yang ada. Jadi kalau mungkin font itu banyak sekali, itu bukan fontnya yang banyak, tapi apa namanya, model-modelnya atau nama-namanya. Kalau tipe fontnya atau masuk golongan apanya itu cuma 5. Jadi ini nanti kita membahas, kalian bisa menganalisis font yang cocok untuk kalian pakai. Nah, jenis font dalam dunia desain, font itu dapat mempengaruhi desain. Jadi yang kita tampilkan itu, font juga terpengaruh karena dapat memudahkan penyampaian pesan dan mengungkapkan rasa. Jadi desain kita itu harus digunakan font yang tepat dulu gampangnya. Dan jenis font ini akan membuat audiens tertarik untuk membaca dan lebih baik untuk desainnya. Melalui penerapannya, tipografi banyak diaplikasikan dalam media cetak maupun media digital. Jadi font juga amat sangat penting untuk desain kita atau tulisan kita atau karya-karya kita yang berupa digital maupun yang dicetak. Dan font itu ada 5: 1 serif, 2 slab serif, 3 sans serif, lalu script, lalu dekoratif. Untuk yang pertama kita bahas tentang font serif. Font serif adalah sebuah jenis font yang mempunyai sifat seperti atau bentuk yang seperti mata pancing. Nah, dilihat ini, seperti kata pancing di setiap ujungnya. Di dunia tipografi, font ini sering digunakan atau disebut dengan counter stroke untuk mempermudah membaca suatu kalimat atau teks. Font serif ini ada font yang paling kuno dan biasanya dipakai oleh brand-brand yang memiliki atau menunjukkan mereka itu konsepnya royal, elegan, dan luxury. Nah, contohnya PT Gudang Garam Tbk ini. Jadi tulisan gudang garamnya itu pakai font jenis serif. Nah, contohnya ini font serif. Untuk yang kedua kita tentang slab serif. Dilihat atas ini ada tipe-tipe slab serif. Ini kan misal ini ini sifatnya dia tebal apa bold, agak tebal dan sampai paling namanya air like. Dan font kan biasanya ada kan ya, ada yang medium, ada regular, black dan sebagainya. Nah, font slab serif ini memiliki sepatu sama, memiliki mata pancing kayak serif, cuma tapi ini lebih ke sepatu, nggak kayak kail, kayak apa, nggak melengkung, nggak ada kelengkungannya. Dan slab serif ini merupakan adik dari sans serif. Banyak juga yang menyebut font ini sebagai font serif. Nah, style ini muncul saat mesin tik pertama hadir, dan font ini biasanya digunakan oleh brand yang terlihat klasik, vintage, dan strong. Contohnya Sony, Honda, Vogyu, dan lain-lain. Dilihat ya, intinya kalau font serif tadi itu ada kayak kail pancing yang melengkung gini, tapi kalau ini slab serif itu enggak, kayak langsung enggak ada lengkungannya itu. Untuk yang ketiga kita bahas font sans serif. Nah, ini beda lagi.
font sans serif itu adalah font yang memiliki sepatu. Atau font yang tidak memiliki atau mata kail pancing ataupun sepatu. Jadi font ini tuh memiliki sifat yang lebih tegas dan modern daripada font serif maupun sans serif. Biasanya digunakan untuk brand memiliki kesan modern atau visioner. Nah, kayak ini contoh fontnya, nggak ada tambahannya lagi kayak serif ataupun seleb tadi. Contohnya adalah LinkedIn sama FedEx, terus ada lagi Spotify. Nah, biasanya untuk hari ini anak-anak kan lebih suka yang modern. Biasanya hari ini tuh banyak menggunakan font ini tuh untuk sepatu, biasanya brand sepatu, brand kaos, brand kemeja. Desainnya saya lihat semua banyak yang pakai font sans serif ini daripada harus pakai yang font serif yang agak kuno itu. Nah, mungkin kalau kalian buat desain atau yang lebih modern atau buat logo yang modern, pakai font ini bisa yang memiliki sifat visioner atau modern. Untuk yang keempat itu adalah font script atau handwritten. Font ini tuh handwritten, bahasanya kan seperti tulisan tangan. Nah, ciri yang mencolok adalah font ini seperti kaligrafi atau tulisan tangan Latin dan memiliki ciri huruf yang terhubung satu sama lain. Font ini menunjukkan brand yang bersifat beauty, vintage, sama retro. Dan kalian kan sering mendapat undangan teman kalian. Saya nggak pernah menemukan font yang menggunakan selain font script untuk nama mempelai. Pasti menggunakan font script. Saya nggak pernah menggunakan pakai font serif atau sans serif atau yang tadi yang biasa atau bold. Nah, saya sering dipakai itu pakai font yang script. Nah, contoh aplikasi yang pakai font script itu ada Instagram sama Coca-Cola, karena mereka kan kayak Latin gitu fontnya. Nah, itu jadi gampangnya gitu. Next, ada font dekoratif. Ini yang terakhir adalah font dekoratif, harus disebut juga dengan font display dan font ornamental. Font dekoratif ini memiliki ciri yang tidak beraturan, diingat, tidak beraturan, agak sulit untuk dibaca dan tidak cocok digunakan sebagai body. Body itu bahasanya isi sebuah teks atau kalau kita membuat artikel dan nggak cocok dibuat isinya gitu loh. Apalagi membuat buku, font ini nggak cocok. Nah, jadi font ini digunakan untuk tujuan khusus, biasanya mempernampilkan identitas suatu brand, memiliki karakter yang unik dan mudah dikenali. Contohnya adalah Grab dan Fanta. Jadi kalau kita pakai font dekoratif untuk mengenali brand kita biar dikenal gitu loh. Jadi sisi bagusnya adalah nggak ada orang yang lain untuk meniru pakai font yang kita buat sendiri. Jadi biasanya font ini tuh dibuat sendiri pakai gambaran tangan atau gimana itu pakai font dekoratif. Jadi gambar dulu lalu divisualkan, itu bisa. Tentunya Fanta ini juga. Kalian cari font yang seperti Fanta ini mungkin nggak ada. Grab pun juga. Mungkin ada yang nyontoh-nyontoh itu kan juga banyak. Tapi font dekoratif itu adalah font yang khususnya untuk tujuan khusus atau menampilkan identitas dari brandnya itu. Nah, itu tadi yang terakhir, font dekoratif. Kalau ada yang mau request mas apa, boleh tulis di kolom komentar. Dan sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.